Hello everyone, welcome back again in my presentation. Today I am going to share with you the third part of my videos, which mainly discuss about the sports of the England. And as we know, England is one of the most important country in their role of spreading the modern version of sports. So, in bahasa Indonesia, we can say that penyebaran global olahraga yang berasal dari Inggris ini memang memainkan peranan penting gitu kan, dan memang merupakan pusat. Jadi negara Inggris ini bisa dibilang sebagai pusat ya perkembangan olahraga modern sejak abad ke-18 dan ke-19. So, we can say that England is the center of the spreading sports spreading countries in the world, especially in the 18th and the 19th centuries. Ini juga merupakan salah satu warisan budaya penting daripada kerajaan Inggris itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita melihat permainan sepak bola yang sekarang atau soccer, di sini kita paham bahwa soccer ini ada sebagian orang yang meyakini dia itu berasal dari China. Ada juga yang berpendapat kuat bahwa versi olahraga sepak bola yang modern itu secara umum ini diterima berasal dari Inggris, ya. Nah, asosiasi sepak bola organisasi pertama yang tentunya sebagai wadah organisasi atau federasi permainan sepak bola ini didirikan di Inggris ya pada tahun 1863. Kalau kalian pasti tahu FIFA gitu kan ya, bahwa itu asosiasi sepak bola atau pertama didirikan di Inggris ya. FA ya, sorry ya. Kalau FIFA itu sedunia. Dan pertandingan sepak bola modern dalam hal ini yang pertama yang dimainkan antara Inggris dan Scotland. Ini merupakan persaingan tertua dalam olahraga ya. Eh, ini berada di Glasgow pada tahun 1872. Nah, untuk penggemarnya sendiri, penonton sepak bolanya itu sendiri, penggemar sepak bola Inggris ini dapat mengikuti 3 divisi nasional dan merayakan Premiership. Mungkin kalian yang sering nonton Barclays Premier League pasti sudah hafal tentang hal ini ya. Ini yang mencakup klub-klub legendaris seperti misalkan Manchester United, ada Arsenal, ada Liverpool, dan kalau bicara tentang Skotlandia ini juga memiliki 3 divisi nasional dan satu liga utama yang menampilkan klub seperti, kalau kalian nonton Liga Champions, teman-teman pasti sangat familiar dengan klub-klub Skotlandia kayak Celtics dan juga Rangers di Glasgow ya. Ada juga Wales dan Irlandia Utara, ini juga memiliki liga nasionalnya sendiri ya. Nah, tim nasional Skotlandia dan juga Inggris juga ini sebagai catatan ya, ini secara teratur tampil secara reguler, mereka tuh tampil di kompetisi internasional. Nah, kalau kita lihat sejarah Piala Dunia sendiri pada tahun 1966 kan Inggris memenangkan Piala Dunia dan sekaligus dia sebagai tuan rumahnya. Dan itu adalah negara tuan rumah ketiga yang memenangkan kejuaraan kayak gitu ya. Nah, kita belok sedikit, ada olahraga lain yang menjadi salah satu ciri khas daripada negara Inggris selain sepak bola ya. Kalau sepak bola udah jelas. Nah, sekarang Barclays Premier League atau Liga Inggris yang sering kita nonton di televisi ya. Bahkan kita bela-belain bangun tengah malam untuk nonton klub kesayangan kita, entah itu Liverpool atau MU atau Arsenal. Itu salah satu liga di dunia yang terbaik ya, kayak gitu. Liga terbaik yang memang secara komersial dan secara profesional, secara kualitas itu luar biasa banget ya, kayak gitu. Nah, ada juga dua olahraga lain yang sangat ikonik ya di Inggris, maksudnya menjadi andalan, itu rugby dan cricket.
ini popularitasnya lah sangat besar di Inggris. So rugby and cricket has very huge popularity for the England society. So according to the tradition, rugby commenced or started in 1823. Jadi rugby ini, olahraga rugby secara tradisi katanya dimulai pada tahun 1823 di rugby school di Inggris. Berarti itu nama sebenarnya nama olahraganya terambil dari nama sekolah. Nah, pada tahun 1871 Rugby Football Union itu dibentuk sebagai badan pengatur di Inggris. Dan saingannya Rugby Football League didirikan pada tahun 1895 ya. Inggris juga ada Skotlandia dan juga Wales ini semuanya mereka ini masing-masing punya kayak kompetisi klub dalam versi permainan serikat ataupun liganya. Nah, ketiga negara ini juga ngirimin tim nasional mereka ke kejuaraan 6 negara dan ke turnamen Piala Dunia. Nah, kalau kita pernah lihat apa namanya, if you ever see how the cricket is played gitu kan, the regulation of the game and also the competition itself, ya kita harus menganalisis juga ini asal usulnya dari mana cricket ini. Nah, sebenarnya kalau saya coba discover gitu kan, browse, belum ada jawaban pasti, cuman ada kemungkinan si olahraga kriket ini berasal dari Inggris pada abad ke-13 dan kompetisi daerah di Inggris secara resmi diselenggarakan pada abad ke-19. Nah, pertandingan internasional yang dikenal sebagai tes ini dimulai pada tahun 1877 dengan pertandingan Inggris versus Australia. Nah, sedikit profil Inggris ya yang bisa saya share dalam ranah olahraga internasional. Yang pertama diantaranya si Great Britain ini atau Inggris Raya ini telah menjadi partisipan atau telah menghadiri setiap pertandingan Olimpiade modern. Ini dimulai dengan kompetisi pertama mereka di Athens di Yunani pada tahun 1896 ya. Nah, Inggris juga telah menjadi tuan rumah Olimpiade 3 kali di London pada tahun 1908, 1948 dan terakhir 2012 kemarin. Nah, pada Olimpiade 1896 ada seorang atlet angkat besi di Inggris. Ini ikonik banget ya, sangat-sangat populer ya. Launceston Elliot ini adalah yang terbaik. Nah, Inggris ini pertama yang memenangkan medali emas ya kayak gitu kan. Pada tahun 1908 ada skater Madge Caveshire ini menjadi atlet wanita pertama yang memenangkan medali di Olimpiade musim dingin. Nah, atlet Inggris ini telah memenangkan ratusan medali selama bertahun-tahun dan membuat pertunjukan yang sangat kuat dalam khususnya olahraga atletik ya. Seperti tenis, ada selain atletik tuh ada kayak olahraga yang unggul di Inggris itu tenis, dayung, yachting ya, perahu yacht kayak gitu, dan figure skating. Nah, lalu juga sebagai catatan prestasi tambahan ini juga kita infokan kepada teman-teman bahwa beberapa atlet Inggris ini telah menampilkan penampilan yang mengesankan pada lintasan dan juga lapangan. Termasuk sprinter Harold Abraham pada tahun 1920-an. Terus juga di sini saya ada catatan seorang pelari jarak menengah Sebastian Coe dan Steve Ovett dan peraih medali emas 2 kali Dasalem Bailey Thompson pada tahun 1970-an dan 80-an. Dan pada Olimpiade musim panas 2000 pada tahun 2000 pendayung Steve Redgrave mencapai prestasi langka. Ini mendapatkan medali emas dalam 5 pertandingan berturut-turut. Wow. Dan pada Olimpiade 2012 di London, atlet yang mewakili Inggris mengklaim 65 medali. Nah, itulah dia luar biasanya Inggris dalam hal bidang olahraga. Ada sedikit lagi yang bisa saya tambahkan bahwa Inggris ini adalah tuan rumah atau bisa dikatakan tuan rumah, central atau home base dari beberapa kompetisi olahraga internasional.
yang sangat signifikan ya peranannya di dunia ini. Ada beberapa kejuaraan terbuka yang juga dikenal di luar Inggris, kayak British Open, kan kita kenalnya British Open ini adalah turnamen golf yang diadakan setiap tahun, seringkali di lapangan terbuka di dunia. Nah, di St Andrews di Skotlandia ada, dan juga ada kejuaraan All England. Wah, ada Wimbledon kayak gitu kan. Pasti kalian familiar banget dengan All England. Ini adalah salah satu kompetisi tenis terkemuka di dunia. Nah, terus juga ada acara pacuan kuda yang terkenal termasuk Royal Ascot, Derby, dan juga pacuan kuda Grand National. Dan ini wah ya luar biasa banget. Pasti bagi yang suka pacuan kuda ya, nama-nama kompetisi tadi sudah sangat familiar di telinga. Nah, juga sebagai tambahan ada seorang atlet bernama Henley Royal Regatta. Ini adalah bukan atlet ya, nama kejuaraan, Henley Royal Regatta. Ini nama sebuah kejuaraan. Ini kejuaraan dayung pertama di dunia, dan itu juga di Inggris ya diselenggarakannya. Lalu kalau ngomongin tentang olahraga, berarti kan ngomongin tentang lingkungannya. And when we are talking about the sport, we are talking about the environment, and automatically we are going to talk about the weather, the climate. Ya, dan kalau di Inggris ini kita tahu ya, meskipun Inggris ini iklimnya seringkali ada suhunya suhu ruangan lah kayak gitu. Tapi ini juga bisa tetap menjadikan Inggris ini menggemari beberapa olahraga rekreasi di luar ruangan ya. Dan misalkan ada beberapa olahraga seperti hiking, bersepeda, taman nasional, juga beberapa fasilitas lainnya. Ini bisa menjadikan salah satu cara bagaimana orang Inggris untuk menikmati olahraga outdoor kayak gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, itulah dia tentang olahraga Inggris sebagai salah satu peranan di dunia ini untuk bidang olahraga ya. Nah, lalu juga bagi kita semuanya sebagai tambahan informasi bahwa memang Inggris ini kalau bicara tentang olahraga dari sisi historisnya, kita akan menemukan di antaranya negara ini adalah salah satu negara yang tadi kita bisa simpulkan salah satu penggagas beberapa olahraga besar di dunia. Dan di sini saya temukan bahwa ada beberapa macam olahraga di Inggris yang pada saat ini melayani banyak penonton dan juga pesertanya. Nah, di antaranya ada beberapa bisa dikategorikan sebagai olahraga kalangan minoritas. Ada juga olahraga yang borjuis lah gitu ya, masyarakat berkelas gitu kan. Nah, seperti misalkan kayak yachting tadi dan juga liga rugby. Dan itu kayak ya tertentu saja, tapi sementara yang menarik selera mayoritas seperti sepak bola, nah ini sangat populer. Nah, jumlah orang yang berpartisipasi dalam olahraga ini meningkat. Nah, ini bertepatan atau bersamaan dengan meningkatnya kesadaran yang lebih besar untuk kebutuhan kesehatan dan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan kita ya. Nah, dan pengeluaran untuk bermain dan menonton olahraga dan membeli peralatan olahraga merupakan bagian yang cukup besar dan dari anggaran rumah tangga. So, if we are going to talk about the expenditure for sports, it's one of the biggest spending, the biggest consumption in England, which actually reflects the high awareness of the England society to keep their body healthy. That's the thing. Yeah, it's something for me which is good. Then, in my opinion, we are responsible for making our body healthy, so we don't feel any doubt
any doubts to spend or to allocate our budget for sports. That's the thing. Dan juga walaupun demikian, tapi Inggris ini katanya disebut-sebut sebagai negara dengan fasilitas olahraga yang dan juga pusat rekreasi yang tidak memadai katanya, baik di sektor publik maupun di swasta. Tapi ini berdasarkan buku dari yang kita sama-sama baca. Ini awal-awal tahun 2000 ya, berarti munculnya keluar hasil survei ini. Nah, betul saja, ini survei rumah tangga itu pada tahun 2001. Ini kita coba bacakan saja ya supaya lebih akurat. Melaporkan bahwa 71% pria dan 57% wanita atau 29 juta orang berusia di atas 16 tahun berpartisipasi dalam olahraga luar ruangan dan dalam ruangan untuk bentuk-bentuk olahraga. Ya, kegiatan olahraga partisipatif yang paling populer untuk pria 49% dan wanita 41% adalah berjalan kaki, ya, termasuk juga mendaki ya, trekking, mountain climbing kayak gitu juga. Kayak terus juga ada olahraga kayak biliar, snooker dan juga berenang. Ini adalah yang paling populer. Berikutnya untuk pria diikuti oleh kayak bersepeda, renang, dan juga sepak bola. Nah, terus juga fitness, nge-gym gitu kan, menjaga kebugaran tubuh dan juga meditasi, yoga misalkan. Ini termasuk yang populer di kalangan wanita ya. Selanjutnya diikuti kayak renang, bersepeda, snooker, berenang dan juga ini untuk wanita juga populer. Termasuk di Inggris juga yang paling populer juga disebut-sebut olahraga populer itu adalah memancing termasuk ya. Nah, kita balik lagi ke sepak bola. Kalau tadi kita ngomongin sepak bola dalam ranah profesional, now we're going to talk about sport in the amateur division ya, in the amateur dimension. Oke, nah divisi sepak bola amatir dan juga profesional. Nah, ini kedua-duanya sebenarnya nggak ada bedanya sih kalau dari intensitas ditampilkannya atau diselenggarakannya. Jadi dua-duanya baik itu yang amatir maupun profesional, kalau ngomongin sepak bola ini dimainkan hampir sepanjang tahun dan juga di tingkat internasional juga ada kayak gitu. So yes, yeah, we love football, we love soccer. So that's why whether it's amateur or professional, both are all the same in the intensity of its performance. Ini adalah olahraga yang paling banyak ditonton dan hari ini luar biasa, semakin banyak lagi yang menonton. Nah, sehingga permainan profesional ini telah berkembang menjadi organisasi besar ya, yang kalau secara target market ini berorientasi ke keluarga ataupun juga grup ataupun juga kalangan yang lebih luas ya, sehingga ya secara penjualan tiket jadi mahal ya, dan juga begitulah ya, kita sudah tahu kehidupan di stadion tentunya bagi anda yang suka nonton langsung di stadion ya. Nah, itulah dia teman-teman sedikit tentang olahraga di Inggris, yaitu sepak bola. Terus juga yang paling tadi terkenal ada rugby, ada cricket, yang mana cricket ini juga disebut-sebut sebagai olahraga musim panas di Inggris, dan rugby ini ya olahraga musim dingin. Jadi itulah dia yang bisa kita share. Walaupun memang tidak hanya sekedar itu saja, ada beberapa olahraga lain yang mencerminkan keragaman minat di Inggris seperti golf, ada juga pacuan kuda, memancing, menembak, tenis, hoki, bowling, snooker, atletik, berenang dan yang lain sebagainya. Dan juga kalau kita bicara tentang industrinya itu sendiri, industri olahraga profesional ini secara broadcasting
ini sangat menguntungkan dan erat kaitannya dengan sponsorship, pendapatan televisi, terus juga merchandising merek dan penjualan non olahraga. Jadi hal-hal atau merchandise atau souvenir yang memang sebenarnya bukan alat olahraga seperti cangkir ataupun juga kayak apa ya, kayak hiasan dinding yang memang di sana termuat logo klub kesayangan kita, ini menjadi salah satu selling point yang bisa di-share, yang bisa apa namanya di optimize oleh pihak-pihak yang terkait. Um, dan juga selain itu dari sisi marketingnya yang ekstensif, ini ada hal yang bagi kita mungkin tidak positif ya, bagi orang timur, orang Indonesia, yaitu adalah gambling atau berjudi. Nah, berjudi atau bertaruh ini pada olahraga dan acara yang berhubungan dengan olahraga ini menjadi hobi yang populer. Ya, di Inggris ini sekarang jauh lebih terbuka ya dan diterima. Jadi ya seperti itu dilegalkan ya. Nah, sebagian besar kalau bicara tentang perjudian, ya ini ada yang melalui toko taruhan atau bandar taruhan kayak gitu kan. Dikaitkan dengan misalkan kayak balap kuda dan olahraga yang lainnya, juga dapat melibatkan juga olahraga lain. Nah, kayak juga ada kumpulan prediksi ataupun juga taruhan sepak bola liga yang memang setiap minggu ya ini juga ada. Eh, dan juga kalau kita bicara tentang namanya judi kan pasti penerimaan income-nya juga banyak gitu kan, besar. Nah, penerimaan judi yang baru ini ada di Inggris tercermin dalam pembentukan lotre nasional pada tahun 1994. Ini mirip dengan lotre di negara-negara Eropa lainnya dan sejumlah besar uang dapat dimenangkan. Nah, sebagian dari pendapatannya juga telah mendanai kegiatan seni, komunitas, rekreasi, dan olahraga yang membutuhkan dana untuk bertahan hidup. Nah, tetapi penurunan penjualan tiket dan keuntungan pada tahun 2001 berarti bahwa lotre tidak dapat lagi menjalin dukungan finansial untuk tujuan baik ini. Nah, itulah dia teman-teman semuanya sedikit pembahasan tentang Inggris dalam bidang olahraganya. Sebenarnya masih banyak lagi hal yang bisa kita share tentang dunia olahraga. Namun dicukupkan dulu sampai sekian. Okay, thank you very much and I'll see you later. Goodbye.